Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Syabani Agustina dengan NIM 20250040098. Saya dari kelas Teknik Informatika E. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai inverse matrix menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Yang pertama akan kita bahas adalah landasan teori konsep inverse dan matriks identitas. Mungkin kita sudah sering mendengar tentang inverse matrix menggunakan metode determinan dan adjoint. Namun, dalam dunia komputasi dan data science, metode OBE jauh lebih efisien untuk matriks berukuran besar. Selama 10 menit ke depan, kita akan membedah bagaimana cara mengubah sebuah matriks menjadi kebalikannya hanya dengan operasi baris yang sistematis. Dalam aritmatika biasa, jika kita punya angka 5, kebalikannya adalah 1/5, karena dikalikan hasilnya adalah 1. Dalam matriks, konsep angka 1 disebut matriks identitas, yaitu matriks yang diagonal utamanya berisi satu angka dan sisanya 0. Hmm. Sebuah matriks persegi A dikatakan memiliki inverse jika ada matriks B yang kita tulis sebagai pangkat min 1. Sehingga jika A dikalikan A inverse, hasilnya adalah identitas. Tidak semua matriks punya inverse. Matriks yang punya inverse disebut matriks non-singular dan tidak punya disebut matriks singular. Dan yang tidak punya disebut matriks singular. Izin mengulang kembali. Slide selanjutnya. Dan di sini juga ada contoh-contoh. Matriks persegi A memiliki inverse A minus jika A kali A minus sama dengan 1. Kemudian elemen diagonal utama bernilai 1, lainnya 0 berfungsi sebagai angka 1 dalam perkalian matriks. Selanjutnya, prinsip kerja metode OBE. Sekarang, bagaimana cara kerja OBE? Bayangkan kita memiliki sebuah cermin. Kita letakkan matriks A di sisi kiri dan matriks identitas di sisi kanan dalam satu kurungan besar yang sama. Kita menyebutnya augmented matrix atau matriks yang diperluas. Tujuan utama kita adalah melakukan operasi-operasi baris pada sisi kiri agar matriks A berubah pelan-pelan menjadi matriks identitas. Keajaibannya adalah setiap perubahan yang kita lakukan pada sisi kiri harus kita lakukan juga pada sisi kanan. Saat sisi kiri sudah berhasil menjadi identitas, maka sisi kanan secara otomatis akan berubah menjadi inverse dari matriks tersebut. Ini dia ada contohnya. Kita menggabungkan matriks asal dengan identitas, lalu melakukan transformasi baris secara simultan. Jika sisi tidak berhasil menjadi identitas, maka sisi kanan secara otomatis menjadi inverse. Ini mohon maaf, sepertinya matriks background-nya bermasalah, jadi tidak muncul di PPT. Selanjutnya, kita akan membahas 3 senjata utama OBE. 3 senjata utama OBE yaitu dalam proses transformasi tadi kita hanya diperbolehkan menggunakan 3 jenis senjata atau operasi baris. Pertama, menukar baris. Jika kita butuh angka 1 di posisi atas, tapi angka itu ada di baris bawah, kita boleh menukar posisinya. Kedua, ada perkalian skalar. Kita boleh mengalikan atau membagi satu baris penuh dengan angka yang sama, asalkan bukan 0. Ini berguna untuk mengubah angka menjadi 1. Lalu yang ketiga, yang paling sering dipakai adalah penjumlahan baris. Kita bisa menambah atau mengurang satu baris dengan kelipatan baris lain. Operasi ketiga ini adalah kunci utama kita untuk mengubah angka-angka di luar diagonal utama menjadi 0. Ingat, 3 operasi ini adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar. Sini tukar baris, kalat, baris, dan jumlah baris. Ini juga ada contoh-contohnya. Selanjutnya adalah ilustrasi langkah 2x2. Mari kita lihat tabel ilustrasi ini agar lebih terbayang lagi. Misalkan kita punya matriks A yang elemennya 1 dan 2 di baris pertama, dan 3 juga 4 di baris kedua. Langkah pertama, kita lihat kolom pertama. Kita ingin baris kedua kolom pertama menjadi 0.
Caranya bagaimana? Kita kurangi baris 2 dengan 3 kali baris 1. Perhatikan di tabel, angka 3 berubah menjadi 0, tapi angka di sisi identitas juga ikut berubah. Langkah kedua, kita buat diagonal baris kedua menjadi angka 1 dengan cara mengalihkan baris kedua dengan min setengah. Terakhir, kita nolkan angka 2 di baris pertama. Proses ini terlihat seperti tarian angka di mana kita fokus satu per satu pada kolom hingga matriks identitas terbentuk sempurna di sisi kiri. Kita lihat lagi tabelnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai verifikasi inverse. Setelah kita mendapatkan hasilnya, jangan langsung percaya begitu saja dengan jawabannya karena belum selesai. Dalam matematika, verifikasi adalah segalanya. Caranya sangat simpel. Ambil matriks asli A, kalikan dengan hasil inverse yang baru saja kita dapatkan. Jika hasil perkaliannya adalah matriks identitas 10, 1, 0, 1, maka selamat, perhitungan Anda akurat. Jika tidak, biasanya terjadi kesalahan kecil saat melakukan operasi pengurangan, atau perkalian skalar di tengah proses OBE. Di sini ada contohnya juga, kita harus self-check, selalu periksa hasil dengan perkalian matriks dasar. Jika A kali A minus 1 sama dengan 1, maka perhitungan Anda 100% akurat. Selanjutnya, kita akan membahas eskalasi ketiga kali 3. Baik, langsung kita bahas saja. Jadi, saat kita menangani matriks 3 kali 3 atau lebih besar, itu adalah sebuah tantangan juga menurut saya karena agak bikin pusing. Kunci keberhasilannya itu bukan pada kecepatan, tapi pada urutannya. Jangan mengerjakan secara acak. Mulailah dari kolom pertama, buat angka 1 di diagonal, lalu nolkan semua angka di bawahnya. Pindah ke kolom kedua, buat angka 1 di diagonalnya. Lalu nolkan angka di bawah dan di atasnya. Jika tidak mengikuti urutan ini, besar kemungkinan angka 0 yang sudah dibuat susah payah di awal akan berubah kembali menjadi angka lain. Ini juga ada contoh-contohnya. Selanjutnya, matriks tanpa inverse. Apa itu matriks tanpa inverse? Ada satu momen yang harus diwaspadai saat ujian atau saat menghitung di lapangan. Jika di tengah-tengah proses OBE tiba-tiba menemukan satu garis penuh di sisi kiri berisi angka 0 semuanya, misalnya 0, 0, 0, maka kita harus berhenti. Itu adalah indikator bahwa matriks tersebut singular atau tidak memiliki inverse. Secara matematis, baris-baris pada matriks tersebut saling bergantung atau linear dependent. Mohon maaf. Jadi jangan dipaksakan karena nantinya juga tidak akan bisa mengubah baris nol tersebut menjadi bagian dari matriks identitas. Ini di sini juga ada penjelasan lagi. Tanda di OBE, jika saat proses OBE muncul satu baris penuh nol pada sisi kiri, maka proses dihentikan. Satu baris penuh nol itu seperti ini ya, bukan hanya nolnya itu bukan hanya satu, tapi seluruh barisnya gitu. Istilah medisnya disebut matriks singular atau determinannya sama dengan nol. Secara geometris, matriks ini gepeng dan tidak bisa dibalik. Selanjutnya, kita membahas kenapa OBE sangat penting. Pasti kita juga bertanya-tanya kenapa kita nggak pakai rumus determinan aja. OBE itu penting karena merupakan dasar dari eliminasi Gauss-Jordan. Inverse matrix digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang sangat kompleks di dunia teknik dan ekonomi. Dengan mengetahui inverse A, kita bisa mencari nilai variabel X hanya dengan satu kali perkalian terhadap vektor B. Ini jauh lebih cepat bagi komputer daripada menghitung determinan matriks berukuran ribuan kali ribuan. Mohon maaf. Ini ada inverse matrix adalah kunci untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL. AX sama dengan B, X sama dengan A min 1 B.
inverse B. Dengan menemukan inverse, kita bisa menemukan nilai variabel X, Y, Z dengan satu kali perkalian matriks. Nah, selanjutnya ada studi kasus latihan soal tentukan inverse dari matriks berikut menggunakan objek E. Ini matriksnya ada A sama dengan 2, 5, 1, 3. Gunakan baris 1 untuk mengenalkan baris 2. Pastikan diagonal menjadi 1. Jadi, ayo kita coba menyelesaikan studi kasus ini. Kita punya matriks A 21, 5, 3. Pertama, kita gabungkan dengan identitas. Karena baris pertama dimulai dengan angka 2. Kita bisa membuatnya menjadi 1 dengan membagi baris tersebut. Atau seperti di contoh ini, kita operasikan baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama untuk mendapatkan angka 1 di posisi bawah terlebih dahulu, lalu kita tukar sesuai dengan ini. Perhatikan juga transisi di poin-poin tersebut. Setiap langkah dijalankan dengan hati-hati. Kita nolkan baris kedua di bawah angka 1, lalu kita sesuaikan baris terakhir. Hasil akhirnya adalah matriks 3, min 1, min 5, dan 2. Kita lihat perubahannya. Maaf, kita bisa lihat perubahannya di sini. Angka-angka yang berubah drastis dari matriks asalnya inilah kekuatan transformasi baris. Lalu, terima kasih. Terima kasih untuk perhatian. Sebagai penutup, metode OBE memang membutuhkan ketelitian dan kesabaran, tapi ia memberikan pemahaman mendalam tentang struktur sebuah matriks. Semakin sering kita berlatih, semakin tajam insting yang kita miliki dalam memilih operasi baris yang paling efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang, izinkan saya mengakhiri sesi pembelajaran kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya utarakan entah dalam PPT ataupun saat saya menyebutkan kata-kata tertentu. Saya mohon maaf sekali karena sedang tidak menggunakan kacamata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.